Oke, kita jumpa lagi di bahasan yang terakhir mengenai aplikasi DKM Al-Barkah, aplikasi masjid yang kita buat dengan menggunakan Glad Apps. Oke, di bahasan yang terakhir ya kita akan bahas ini. Kita tahu bahwa kemarin sudah kita bahas mengenai tabulasi ya, ini tab. Jadi tab ini ada aplikasi ada dua bagian, yaitu home dan juga laporan keuangan ya. Ini laporan keuangan seperti ini, kita klik ya, seperti ini ya, sudah kemarin. Dan jangan lupa selain ada tab juga kita ada yang namanya menu. Kita lihat menu. Nah, ini menu ya, ada tab dan menu juga kita buat ada banyak menu nih. Di mana menu? Menu di sini. Menu tuh di sini yang ada baris 3 ini, 3 bar ini. Itu menunya. Kita isi menunya itu ada pengurus, nomor telepon khotib, waktu sholat, tahun hijrah, aktivitas DKM, laporan 2022, dan dokumen PDF ya. Bagaimana cara bikin menunya ya sama seperti tab ya, kita kasih nama, lalu kita seret dia ke menu ya. Kita seret dia ke menu sini. Misalnya gini, kita klik ya. Ini namanya adalah contoh ya, misalnya contoh. Dia akan menjadi contoh, lalu kita ingin, nah dia ada di tab ya, tuh contoh ya. Nah, kita pengen yang di tab ini pindah ke menu gitu kan. Nah, udah kita tinggal seret aja dia, set ke sini nah ke menu ya, di depan sini ya. Di sinilah depan. Maka dia jadinya ada di menu di sini ya. Nah, ini contoh, tapi belum ada apa-apa, kosong ya. Ini masih ada home di sini, nggak apa-apa. Nah, ini seperti itu ya. Jadi kalau kita seret dia ke menu ya adanya di sini menu. Kalau kita seret dia ke tab, maka dia akan muncul ke tab. Nah, hilang dia di sini, dia muncul di tab nih. Ya gitu ya. Ini kita delete lagi, kita klik kanan, dia delete lagi. Nah, kita bahas menu ini ya, pengurus DKM. Klik. Nah, ini berdasarkan database apa pengurus DKM itu, kita juga ada database-nya, itu di database kita buka ininya, spreadsheet-nya ada di kolom pengurus. Kolom pengurusnya mana, kita lihat kolom pengurus. Nah, ini kolom pengurusnya. Ini sederhana, cuma ini aja, nama 1, nama 2, nama 3. Nah, ini terserah, dikasih nama apa terserah. Nomor telepon 2, ini terserah ya. Ini maksudnya namanya Pak Heru ini, nama 1 ini nomor teleponnya ini, nama 2 ini Pak Bagus teleponnya ini, dan seterusnya gitu. Lalu kita kasih gambar pic-nya juga di Google Drive ya, seperti ini. Jadinya seperti ini kan, gambarnya kita ambil dari kolom gambar, lalu kita kasih nama pengurus pakai fungsi hint biar ada warnanya ya. Kita lihat komponennya hint ya, tinggal kalau nggak ini cari aja hint. Nah, ini seperti ini kan komponennya hint, dan juga ada font. Ini font, cari aja di sini font seperti ini ya, cari font. Kita cari fontnya. Ini kalau kita klik dia langsung mestinya kalau di handphonenya nyambung, tapi kalau ini kan ini saya di Windows ya, di komputer laptop ya, jadi dia harus terhubung ke Microsoft Font ya, Microsoft. Jadi ini karena belum di setting ya, nggak perlu lah ya. Tapi kalau di handphonenya, di Android mungkin langsung tersambung ya. Ini Pak Heru, Pak ini, dan seterusnya. Ini pengurus. Lalu nomor telepon khotib nih, nomor telepon khotib ya. Kita lihat juga di sini nomor telepon khotib kan tadi. Ini database dari mana? Dari khotib. Kita lihat spreadsheet-nya khotib. Mana khotib ini? Khotib. Nah, ini khotib. Nah, ini kita cukupin aja nomor, nama ustadz, nomor telepon, dan pic-picnya dibuat sama aja ya, gambar seorang khotib aja sama aja. Biar nggak ini. Kecuali kalau kita punya bisa punya fotonya. Nah, kalau punya fotonya lebih bagus lagi. Ustadz Fahmi misalnya fotonya seperti apa, Ustadz Muhammad Irsad seperti apa, lebih asik gitu. Karena saya nggak punya fotonya, udahlah pakai ini aja. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini dia sama semua, ini namanya dan nomor teleponnya sama seperti Ustadz Daniel Al-Barkah juga sama juga begini ya. Berdasarkan spreadsheet ini dan kolomnya khotib. Nah, bentuknya list, kita bikin list ya. Oke, seterusnya waktu sholat. Nah, waktu sholat database-nya ada nggak waktu sholat? Database-nya berdasarkan waktu sholat. Ada waktu sholat, kita bikin di sini waktu. Nah, ini waktu sholat. Kolomnya sheet-nya ini
juga ada judul pick. Nah ini picknya pakai pick ini ya. Nah ini picknya terserah, customize saja pilih pick yang mana. Dan link, nah ini penting, link waktu sholat. Link waktu sholat ini kita cari di di Google ya. Jadwal sholat ORG bla 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 gini ya. Nanti ini kita akan paste, nanti kita akan masukin caranya gimana. Ini waktu sholat seperti biasa kita desain ininya, ada judul, ada gambar picknya ya kan, diambil dari waktu sholat ya. Gambar picknya diambil di kolom picknya ini ya. Nah ini kolom picknya. Kalau yang judul, kolom judulnya. Lalu kita buttonnya, kita lihat buttonnya klik. Nah ini ya, kalau kita klik button dia kemana? Nah ini open link. Nah ini dia jadwal sholat yang tadi sudah kita sebutin di sini. Nah ini jadwal sholat ini. Jadi kalau kita klik dia langsung ke addressnya yang dimaksud. Nah ini up to date ya, tanggal 4 Desember ketika ini saya bikin, dan di sini ada waktu-waktunya, subuh, zuhur dan sebagainya. Oke, done. Oke, sekarang kita ke tanggal hijrah. Tanggal hijrah ini sama dengan waktu sholat, hanya tanggal hijrah ini di kalender hijrah, di sheet kalender hijrah sama, hanya linknya aja beda kan. Linknya adalah ini, kebetulan saya dapatnya ini ya, mungkin banyak iklannya nih, nggak bagus nih. Mungkin ada juga yang bagus yang nggak ada iklannya. Islamic Finder ORG ini alamatnya nih, bisa di copy. Terus JPEG-nya ya sebagai pemanis ya ini, sama kan pemanisnya ini. Jadi kalau kita buttonnya go, langsung dia buka ke alamat yang sudah tadi kita tunjuk ini ya. Kalau kita klik dia langsung kebuka di, bang ada iklannya nih, ada iklannya kan tuh. Kita lihat bulan apa sekarang tuh, ada iklannya. Nah ini dia Desember tanggal 4 ya, itu lihat ya, ketika ini film saya bikin tanggal 4 ya. Oke, lalu apalagi ini don aktivitas DKM. Aktivitas DKM ini di kolom mana? Kita lihat kolomnya, aktivitas DKM. Aktivitas DKM di aktivitas DKM. Aktivitas DKM. Nah ini ada judul, ada deskripsi, ini terserah ya mau dikasih nama apa. Dan ini ada video 1, video 2 dan video 4. Ini adalah uploadan address YouTube ya. Jadi kita harus film yang sudah kita buat harus masukin ke YouTube dulu atau ke Google Drive ya. Lalu kita ambil alamatnya. Ini kebetulan filmnya ada 4 ya, cuma ada 4 saat ini. Kegiatannya ada 4 dulu. Sebenarnya ada banyak sih. Ada 4. Ini kita masukin, ini alamatnya. Kita masukin alamatnya. Nah, video nih. Nah, ini video, ada satu pemutaran video nih. Ada komponennya, komponen video. Nah, tuh video. Nah, ini ya komponen video, masukin. Lalu kita ambil dia sheetnya adalah sheet video 1 ya. Karena ini video 1. Kita kasih juga keterangannya di atasnya nih, kegiatan ini dalam bentuk rich text ya. Ini ada juga di sini komponennya rich text mana. Nah, ini komponennya. Bisa ini terserah. Untuk teks pokoknya ada ini pilihan. Lalu video 2 ya kan, ini video 3 dan video 4, kita ada video 4 ini. Ini kalau kita ini jalan-jalan ya. Kita report dari seluruh ini ya, biar kita transparansi. Ini juga di laporan, yaitu di menu laporan. Ini laporan ini. Nah ini berikut laporan. Kita kesini, ini laporannya di laporan. Lalu ini ada open, ada button juga ya. Ini bisa kita isi teks juga sih. Sebenarnya sih nggak harus dari ini kan cuma ini doang ya, cuma judul ya. Bisa diisi juga dengan bukan dengan ini bisa diisi, teksnya bisa diisi bebas ya sebenarnya. Di sini ya, di mana akhir ini ya.
bisa diisi bebas tuh, laporan keuangan kita isi aja BKM gitu kan, berubah juga. Lalu di sini di buttonnya, nah ini kita klik, nah ini dia adalah Google Spreadsheet kita gitu. Ini open, kalau kita klik dia langsung kebuka ini. Hanya targetnya browser ya, karena ini table ya, panjang. Nah ini dari mana? Dari ini, dari laporan kita kan, laporan sebenarnya bukan ini, tapi laporan sebenarnya ini report. Nah ini report ini ya, ini laporan ini kan, laporan seluruh angka-angkanya, nominalnya, uangnya ini, cash flow-nya seperti ini. Nah ini kita ini kan bagikan gitu kan. Lalu kita dapatkan salin link. Nah dapat linknya dari sini ya, yang kita masukkan ke sini dapat link dari tadi, dari ini ya. Nah, ini semua ini jangan lupa, jangan dibatasi, tapi siapa yang memiliki link lalu kita salin link, lalu kita masukin ke sini. Oke, lalu dokumen PDF. Nah, ini dokumen PDF ada di mana? Di dokumen PDF di spreadsheet ini. Sudah selesai ya. Dokumen PDF ini adalah dokumen-dokumen ya, ini buat ini reminder aja bahwa kita punya proposal, pernah ada Idul Fitri, proposal Idul Adha. Jadi kalau ada pergantian pengurus, kalau pengurus mau nanya gimana sih bikin proposal, nah ini ada panduannya. Ini sudah kita bikin PDF-nya, kita masukin ke dalam Google Drive. Nah contohnya seperti ini. Nah sebagai pengingat saja, proposal ini, oh proposal bikinnya seperti ini, oke dicontoh deh ya. Kita ada proposal Idul Fitri, ada 3 ya, karena kita kan bikinnya 3 ya, 1, 2, 3. Udah, mungkin itu aja teman-teman. Ini sudah selesai sampai menunya sudah, tabulasinya sudah beberapa hari yang lalu ya, sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu. Lalu terakhir adalah setting ini ya, untuk publish. Nah ini yang penting ya, ini terakhir setelah kita buat semuanya, menu tabulasi, lalu menu di sininya, dan spreadsheetnya dan sheetnya gitu kan, spreadsheetnya, kanvasnya dan sheetnya ini menentukan, baru kita publish ya. Gimana ini? Yang pertama name and icon, nama dan iconnya ini bebas, customize. Kalau kita klik ini bebas, change icon apa aja terserah. Gambar dari kita juga, nama, kalau kita punya gambar kayak kita upload. Ini kebetulan gambarnya juga saya upload ya, nggak berdasarkan gambar yang ada di sini, yang library-nya. Kalau kita kasih namanya apa terserah ya, customize, author juga terserah ya kan. Nah ini setelah name and icon, lalu appearance itu warna ya, seperti apa penampakannya, apakah dia warnanya merah, warna hijau ya. Kalau kita klik warna merah ya, dia jadi warna merah ya. Kalau masjid kan identik sama warna hijau ya, seperti ini. Ini kedua, lalu yang terakhir privasi ini kita cek publish aja ya. Kalau publish with email termasukkan email ya, ini public aja udah, jadi semua orang bisa melihat ya. Ini nggak perlu, kalau ini kan limit akses, jadi by password. Kalau kita kasih password, loginnya password, tapi limit akses ya. Kenapa? Karena kita ini kan versi free. Jadi kalau kita sudah berbayar ya dikasih lah dia akses by password, nggak ada limitnya. Nggak usah, cukupin aja, baru kita share aja cukup. Nah ini dia namanya ini. Nah ini yang kita bagikan ke teman-teman, namanya adalah albarkah.io ya, sama seperti di sini kan, di about-nya sama, share-nya adalah albarkah.io. Ini kalau kita teman-teman ingin tahu ini alamatnya ini gitu. Kalau pengen di browsing juga alamatnya ini, albarkah.io gitu kan. Nah kayak gini nih, albarkah ini .io. Kalau di browsingnya kebukanya seperti ini. Jadi kalau di handphonenya dia kebukanya seperti ini, seperti seperti handphone ya. Nah kebukanya seperti ini, seperti handphone ya, seperti ini. Tapi kalau di browser ya bukanya seperti ini. Nah ada keterangannya, ada barcode-nya ya kan. Tapi itu sama aja, home-nya sama, menunya sama ya kan. Laporan keuangannya juga sama. Ini kalau di browser ya. Kalau di handphonenya ya terbukanya seperti ini, persis kayak gini. Jadi dia bisa di laptop, bisa browsing, bisa juga di Android atau di handphone. Oke, mungkin itu aja teman-teman, bahasan terakhir mengenai bagaimana caranya membuat aplikasi yang simple dan free, tidak berbayar di Glad Apps ya. Kita bisa juga ya bagus sih, efektif juga sih ya, hanya bermodalkan
pertama aplikasi Gilead, dan kedua adalah database, dan databasenya itu spreadsheet ya. Jadi databasenya nggak harus database MySQL gitu kan. Kalau aplikasinya PHP dan sebagainya itu akan sulit karena harus di hosting, harus ada domain dan hostingnya, itu kan perlu effort lagi ya. Tapi kalau ini kan nggak usah karena udah di Google ya, ibaratnya Google yang menjadi domainnya. Gilead itu kan domain Google ya, dan hostingnya juga di Google, dan kita hanya menggunakan database yaitu spreadsheet. Baik, itu ya teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Thanks.